kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4 ya tentang proses spermatogenesis yang terjadi pada manusia. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu menjelaskan proses gametogenesis atau proses pembentukan gamet pada manusia atau makhluk hidup lainnya yang terdiri dari dua, yaitu proses spermatogenesis dan oogenesis. Nah, untuk kelompok 4 kalian akan menjelaskan sesuai tugas kelompok kalian project listeningnya, yaitu membuat bagan atau model proses spermatogenesis. Baik, silakan kelompok 4 dipresentasikan tugasnya. Oke, terima kasih banyak Ibu Fitri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, nah sebelum kami masuk ke pembahasannya, kami memohon izin untuk memberi hormat kepada Ibu Fitri selaku guru pembimbing biologi dalam materi spermatogenesis yang kami bahas di sini, dan kami akan memberikan rasa bangga dan respek setinggi-tingginya kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Ya, semoga kita selalu baik dan sehat selalu. Amin. Amin. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang membahas spermatogenesis. Kami adalah perwakilan dari kelompok 4 kelas 12 IIS 2 dari sekolah SMA Negeri 1 Beringin. Dan kami berdiri di sini tentu seperti yang Ibu Fitri jelaskan sebelumnya, sebagai pembuka kami akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis. Dan di depan kami sini sudah terbuat atau ada bagan yang mana menjelaskan tentang spermatogenesis. Selanjutnya kita masuk ke sesi perkenalan rekan-rekan kelompok. Nah, saya Chandra Trihermawan selaku moderator, dan di sini saya ada rekan-rekan saya. Saya Jalani Halisa, saya Nur Hadiza, saya Siti Khadijah. Saya bagus. Fikri. Oke, setelah sesi perkenalan kita akan masuk ke pembahasan mengenai proses spermatogenesis. Jadi kami harapkan kepada para teman-teman sekalian untuk mendengarkan dengan baik dan seksama agar kalian dapat mendapatkan manfaat dari apa yang kami bahas di sini. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasan, dan pembawa spermatogenesis pertama yaitu adalah rekan saya dalam waktu 4. Oke, baik, terima kasih moderator. Baik, di sini kan ada kami mencantumkan beberapa tahapan yang terjadi pada saat spermatogenesis. Nah, sebelum teman-teman saya menjelaskan tentang tahapan-tahapannya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu spermatogenesis. Jadi spermatogenesis adalah pembentukan sperma yang terjadi di testis pria. Spermatogenesis berasal dari kata spermato yang artinya benih dan genesis yang artinya pembelahan. Nah, spermatogenesis ini terjadi di bagian tumulus seminiferus. Spermatogenesis ini terjadi pada saat laki-laki mengalami masa pubertas hingga ia tidak bisa menghasilkan sperma. Nah, spermatogenesis ini adalah proses atau mekanisme yang penting dalam proses reproduksi, karena dengan spermatogenesis ini terjadi bisa membuahi sel telur atau sel ovum pada saat fertilisasi. Nah, tahapan-tahapannya pertama ada spermatogonium, kemudian ada spermatosis primer, ada spermatosis sekunder, ada spermatid, lalu ada spermatozoa atau yang akhir yaitu spermata. Nah, penjelasan mengenai tahapan-tahapannya akan dijelaskan oleh rekan saya di Hardita. Nah, jadi di sini kan ada tahapan-tahapan dari spermatogenesis. Spermatogenesis itu berlangsung selama lebih dari 17 hari. Nah, spermatogenesis ini membutuhkan energi dari sel-sel setolit. Yang pertama itu ada spermatogenium. Fase pertama dari spermatogenesis itu adalah spermatogenium yang bersifat diploid. Nah, spermatogenium ini dia mengandung 23 pasang kromosom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Desti. Selanjutnya, spermatogonium akan membelah secara mitosis dan akan menjadi spermatosis primer. Jadi mitosis itu dia yang menghasilkan satu sel anakan, sedangkan meiosis itu dia menghasilkan 2 sel anakan. Dan spermatosis primer itu sifatnya masih diploid atau 2F. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Khadijah. Nah, kemudian spermatosis primer ini membelah menjadi 2 bagian, yang dimana dua bagian itu yaitu spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder jumlahnya ada 2, kemudian ukurannya sama panjang dengan spermatosis primer, tapi sifatnya berbeda. Sifatnya yaitu haploid dan mengandung 23 kromosom. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Bagus.
spermatosis sekunder akan memulai jadi 4 dan proses ini dinamakan fase meiosis 2 dan ukuran bentuknya sama seperti spermatosis sekunder. Selanjutnya sperma matang. Proses spermatogenesis yang terakhir adalah pembentukan sperma matang. Spermatik yang berubah menjadi sperma matang yang akan menuju ke saluran epididimis. Baik, itulah tadi penjelasan kami mengenai proses spermatogenesis. Dan jika kita lihat dari pembahasan tadi, proses pembentukan sperma menjadi spermatozoa atau produk akhir dari spermatogenesis lebih kompleks kalau dibahas secara detail seperti ini. Nah, dari pembahasan kami di depan, adakah dari teman-teman sekalian yang sekiranya ingin memberikan kritik, saran atau mau bertanya? Boleh sekali, persilakan dengan segala hormat. Perkenalkan, saya Bupati Prasetyo dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah yang dapat mempengaruhi spermatogenesis pada pria? Baik, terima kasih sebelumnya pada Abi atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abimanyu Prasetyo. Apakah yang dapat mempengaruhi spermatogenesis pada pria? Beberapa faktor yang mempengaruhi spermatogenesis pada pria yang meliputi paparan zat kimia berbahaya, testis suhu yang tinggi, dan gangguan hormonal. Testis atau suhu yang tinggi? 3. Beberapa faktor yang mempengaruhi spermatogenesis pada pria yang meliputi paparan zat kimia berbahaya seperti suhu testis yang tinggi, gangguan hormonal, dan kebebasan umum, gaya hidup seperti merokok dan beralkohol yang berlebihan. Ya, apakah sudah jelas? Perkenalkan, nama saya Pika Urasukila dari kelompok 1. Apa yang terjadi apabila proses spermatogenesis dan pematangan sperma terganggu? Baiklah, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Vika atas pertanyaannya itu. Jika proses spermatogenesis dan pematangan sperma terganggu, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kualitas sperma dan kesuburan pria. Jawabannya itu kurangnya jumlah sperma, terus kualitas sperma yang buruk, terus masalah hormonal dan infertilitas. Apakah sudah jelas? Perkenalkan, nama saya Bertila Putri dari kelompok 3. Di kelompok 3 ingin bertanya, apa yang akan terjadi pada proses spermatogenesis jika kadar hormon sangat rendah? Baik, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Nurjila. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan pertanyaan. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana jika dalam proses spermatogenesis kadar hormon itu terlalu rendah? Nah, jika dalam proses spermatogenesis itu kadar hormon terlalu rendah, nah kita sebut saja hormon yang paling penting yang terjadi dalam proses spermatogenesis yaitu hormon testosteron. Nah, pada hormon testosteron itu sangat penting dalam mengawali proses spermatogenesis. Jika kadar hormon testosteron itu sangat rendah, dapat berdampak pada beberapa tahapan-tahapan yang terjadi di spermatogenesis. Karena spermatogenesis endingnya, hasilnya adalah spermatozoa atau sperma matang. Nah, dengan rendahnya kadar testosteron tersebut dapat membuat jumlah spermatozoa atau sperma matang ini semakin rendah, dan akibatnya dapat membuat seorang pria itu mengalami pubertas yang tidak subur atau hasil sperma itu tidak subur. Apakah sudah puas dengan jawaban yang saya berikan? Perkenalkan, nama saya Dita dari kelompok 3. Pertanyaannya itu adalah, apakah sperma haploid sudah dikatakan matang? Dan apa yang menyebabkan sperma tidak normal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Duita Ananda. Sebelumnya terima kasih Duita karena telah memberikan pertanyaan. Yaitu pertanyaannya, apakah sperma haploid itu dikatakan sebagai sperma matang?
menyebabkan sperma itu tidak normal? Jadi jawabannya sperma haploid itu dikatakan sebagai sperma yang matang karena dia mengandung setengah kromosom normal pada manusia. Yang menyebabkan sperma tidak normal ada yang pertama karena faktor genetik, yang kedua ketidakseimbangan hormon, dan yang ketiga ada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Apakah Dita sudah jelas? Perkenalkan, saya Farisa dari kelompok 3 mempertanyakan apakah sperma yang belum matang bisa membuahi sel telur? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Sebelumnya terima kasih karena sudah bertanya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah sperma yang belum matang bisa membuahi sel telur? Sperma yang belum matang itu masih bisa membuahi sel telur, namun keberhasilannya lebih rendah daripada sperma yang sudah matang. Sperma yang sudah matang ini prosesnya terjadi di sel pria, yaitu tepatnya di epididymis. Bagaimana, Salsa? Kenalkan, nama saya Febi Septian dari kelompok 2. Pertanyaan yaitu berapa jumlah sel kelamin yang dihasilkan pada proses spermatogenesis? Jelaskan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada saudara Febi yang sudah memberikan pertanyaannya. Yaitu pertanyaannya berapakah jumlah sel kelamin yang dihasilkan dari proses spermatogenesis. Nah, dari satu spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel kelamin, yaitu melalui 2 pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Di sini juga kami sudah membuat bagannya, yaitu menghasilkan 4 sel kelamin. Seperti itu, saudara Febi, apakah sudah jelas? Perkenalkan, nama saya Deviana Warhab dari kelompok 2 membahas spermatogenesis. Jadi pertanyaan saya itu adalah apa hormon yang memicu dalam proses spermatogenesis? Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Deviani Warahab atas pertanyaannya dari kelompok 2. Dan pertanyaannya itu berbunyi, apa sih hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis? Jadi dari sumber yang saya cari, sumbernya mengatakan bahwasannya ada 4 hormon yang berperan penting dalam proses spermatogenesis. Yang pertama itu ada hormon gonadotropin, yang kedua adalah hormon follicle stimulating hormone, yang ketiga adalah hormon luteinizing hormone, dan yang keempat adalah hormon testosteron. Apakah sudah jelas, Devi? Oke, terima kasih banyak. Baik, setelah tadi berakhir sesi tanya jawab, maka sudah berakhir pula sesi presentasi materi tentang spermatogenesis dari kelompok kami. Dan untuk semua yang bertanya, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang kami paparkan di depan tentang spermatogenesis, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Kami akan menutup presentasi kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan pembelajaran kita tentang kalian bisa menjelaskan proses pembelahan sel secara spermatogenesis dan oogenesis, ya. Saya minta kalian melakukan refleksi kegiatan pembelajaran baik dari segi perasaanmu, kemudian hal baru apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran ini dan bagaimana penerapannya ke depan. Silakan dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan mewakili kelompok saya, kelompok 4, untuk melakukan refleksi seperti yang diarahkan oleh Bu Fikri tadi. Dimulai dari perasaan ya, perasaan saya jujur pas belajar spermatogenesis itu kayak apa ya, kaget aja. Karena ternyata proses spermatogenesis ini sampai terjadi yang namanya sperma matang itu prosesnya kompleks sekali. Dan kita cuma tahunya ya udah sperma ya cairan buat dah gitu aja. Nah, ini sekompleks ini, makanya saya agak kaget dan miss aja. Dan pembelajaran yang bisa didapat dari sini tentu hal barunya adalah proses atau tahapan-tahapan dari spermatozoa. Nah, spermatogenesis ini kompleks ya, tadi seperti saya katakan. Setelah tahu kompleksitas dari tahapan-tahapannya, kita bisa lebih menghargai lagi pemberian dari Tuhan, karena ya proses ini adalah pemberian dari Tuhan juga, dan endingnya kita bisa menghasilkan keturunan dari sini juga. Jadi pembelajarannya yaitu proses ini membuat saya lebih memaknai hidup ya, tentu saja sekarang mendapatkan insight baru mengenai proses-proses dari spermatogenesis yang ada di perkembangbiakan manusia. Itu ya, kita aja. Terima kasih. Perasaan saya setelah melihat presentasi dari teman-teman saya yang di depan ini, saya merasa senang dan saya juga bisa mendapatkan ilmu baru, yaitu ilmu tentang bagaimana proses sperma terbentuk, yaitu proses spermatogenesis.
baik sebagai laki-laki untuk menjaga kualitas sperma yaitu dengan cara berhenti merokok, kurangi minuman yang beralkohol dan olahraga dengan rutin. 3. Nah, kalau untuk penggunaan pakaian kita tidak boleh menggunakan pakaian yang terlalu ketat sering-sering karena itu akan menghambat atau mengganggu proses pembentukan sperma. Jadi kita harus memakai pakaian yang agak longgar.